Izin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan ini doa akan kami pimpin sesuai dengan syariat agama Islam kepada Bapak Ibu yang agama yang lain agar menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, puji dan syukur dari lubuk hati kami yang paling dalam senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas karunia-Mu yang amat luas dan atas kasih sayang-Mu yang tiada batas, atas kesehatan dan kesempatan kami dalam melaksanakan acara Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Sidimpuan tahun 2025. Berkati ya Allah acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, kami adalah insan yang lemah. Menyadari dalam pelaksanaan kegiatan ini kami tidak terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Ampuni dosa kami, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Berikan kami ilmu pengetahuan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kami hidayah kebenaran agar kami terhindar dari kesalahan. Beri kami kekuatan dan kesungguhan, kesabaran dan kemudahan, persatuan dan kesatuan untuk melanjutkan pembangunan di Padang Sidimpuan lebih maju, sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya, sebagai pusat pendidikan perdagangan barang dan jasa terdepan di pantai barat Sumatera Utara ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Janganlah bebankan kepada kami beban di luar kesanggupan kami untuk memekulnya. Kasihani kami, lindungi kami, dan tunjuki kami ke jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat yang Engkau murkai. Perlihatkan kepada kami Allah bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya, dan perlihatkan juga kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menghindarinya dan mencegahnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Arif, hindari kami dari mara bahaya, perpecahan dan pertikaian, huru-hara dan kekacauan, fitnah dan dengki. Tumbuhkan dalam hati kami kasih sayang, gotong royong saling tolong menolong, motivasi dan patriotisme untuk membangun bangsa kami yang lebih maju berintegritas, aman, damai, adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah ya Ghaffar, kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Untuk itu ya Allah, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, ampuni dan maafkanlah kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa dan kesalahan guru-guru kami, dan ampuni juga ya Allah dosa dan kesalahan para pahlawan, dan dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terima doa dan minta kami ini ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Bapak Kapolres Kota Padang Sidimpuan ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 0212 ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandio 123 Raja Wali ataupun yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat para Bupati dan Kepala Bapeda Kabupaten tetangga atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Bapelitbangda Provinsi Sumatera Utara ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak PLT Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, dan camat se-Kota Padang Sidimpuan. Yang terhormat Bapak Ibu para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Kepala UPT Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Musrenbang RPJPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 45 dan RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku uswatun hasanah yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami selaku Ketua Panitia melaporkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang RPJPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025-45 dan RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD. 2. Maksud dan tujuan Musrenbang RPJPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025-2045 bertujuan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman isi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, sedangkan Musrenbang RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 diselenggarakan sebagai forum pertemuan antar pemangku kepentingan
yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi serta menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi dalam rancangan RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025. Ketiga, keluaran. Adapun output ataupun keluaran dari penyelenggaraan musrenbang ini adalah ditandatanganinya berita acara kesepakatan hasil RPJPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025 oleh yang mewakili pemangku kepentingan. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Aula Bapelitbangda Kota Padang Sidimpuan. 5. Peserta musrenbang RPJPD dan RKPD Kota Padang Sidimpuan diperkirakan berjumlah lebih kurang 160 orang terdiri atas A. PJ Gubernur Sumatera Utara ataupun yang mewakili. B. Kepala Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara ataupun yang mewakili. C. PJ Wali Kota Padang Sidimpuan. D. Ketua, para wakil ketua, dan para ketua komisi DPRD Kota Padang Sidimpuan. E. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres Kota Padang Sidimpuan ataupun yang mewakili, Bapak Dandim 0212 ataupun yang mewakili, Bapak Dandeon 123 Raja Wali ataupun yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan, Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan. F. Kepala Daerah Kabupaten tetangga. G. Kepala Bapeda Kabupaten Kota tetangga. H. PLT Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan, para staf ahli dan para asisten. I. Kepala Perangkat Daerah Kota Padang Sidimpuan. J. Instansi vertikal. K. Perwakilan dari perguruan tinggi, BUMN, perbankan, dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi. 6. Agenda pokok musrenbang RPJPD dan RKPD. A. Sambutan dan arahan dari Gubernur Sumatera Utara. B. Sambutan Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan ataupun yang mewakili. C. Sambutan dan pembukaan oleh PJ Wali Kota Padang Sidimpuan. D. Penyampaian materi oleh para narasumber yang terdiri dari 1. Kepala Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara ataupun yang mewakili. 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidimpuan. 3. Kepala Bapelitbangda Kota Padang Sidimpuan. E. Diskusi. F. Penandatanganan berita acara. 7. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya, juga atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian dilaporkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak PJ Wali Kota Padang Sidimpuan untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi musyawarah
Perencanaan Pembangunan Musrenbang RPJPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Padang Sidimpuan tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan PJ Gubernur Sumatera Utara pada acara Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 Kota Padang Sidimpuan. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang Sidimpuan yang hadir ataupun yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan, para staf ahli, para asisten, para pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala bagian dan para camat se-Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat Saudara pimpinan perwakilan lembaga di Kota Padang Sidimpuan, yang terhormat narasumber Musrenbang RPJPD dan RKPD Kota Padang Sidimpuan, dan yang terhormat pimpinan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga profesi, pimpinan media cetak dan awak media. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak disebutkan satu persatu, serta para hadirin peserta Musrenbang sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 Kota Padang Sidimpuan. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini, terutama kepada PJ Wali Kota Padang Sidimpuan. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ajas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dengan pendekatan perencanaan partisipatif dan bottom up. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi usulan masyarakat terhadap prioritas pembangunan daerah yang akan masuk ke dalam dokumen perencanaan tahunan, juga dalam rangka penajaman visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD untuk dokumen perencanaan 20 tahun Kota Padang Sidimpuan. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian visi RPJPN Indonesia Emas, yaitu negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, maka Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelarasan terhadap visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 dengan menetapkan visi Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan dengan 5 sasaran utama visi RPJPD, yaitu pertama, peningkatan pendapatan per kapita penduduk, yang kedua, tingkat kemiskinan dan ketimpangan berkurang, yang ketiga, peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat, yang keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat, yang kelima, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Untuk mencapai sasaran utama visi RPJPD tersebut akan dilaksanakan melalui 8 misi, yaitu 1. Mewujudkan transformasi sosial, yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi, yang ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola,
Yang keempat, mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro. Yang kelima, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Yang keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil. Yang ketujuh, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Dalam rangka memastikan pencapaian visi misi dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045, dilakukan penyelarasan RPJPD Provinsi terhadap RPJPN dan RPJPD Kabupaten Kota terhadap RPJPD Provinsi dan RPJPN. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks capaian pembangunan makro di Kota Padang Sidempuan, berdasarkan data BPS, hampir semuanya telah menunjukkan capaian yang baik. Ini perlu diaplaus buat Kota Padang Sidempuan. Antara lain, satu, laju pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 4,77% pada tahun 2022, meningkat 2,02% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 2,75%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,46%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 78,10 poin mengalami peningkatan sebesar 0,37 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 77,73 poin. Yang ketiga, kemiskinan juga terus membaik. Terjadi penurunan sebesar 0,04% dari sebelumnya sebesar 6,89% pada tahun 2022 menjadi 6,85% pada tahun 2023. 4. Tingkat pengangguran terbuka juga membaik, di mana sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 7,76% mengalami penurunan menjadi 7,57% pada tahun 2023. 5. Gini rasio yang terus membaik menjadi 0,267 poin pada tahun 2023, turun dari sebelumnya sebesar 0,275 poin pada tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam musrenbang RPJPD dan RKPD ini. Pertama, untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah harus memperhatikan dan menyelaraskan terhadap 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan sebagaimana termuat dalam rancangan RPJP nasional tahun 2025-2045. Kedua, rencana untuk pembangunan tahunan di mana stakeholder harus memperhatikan target-target yang terdapat dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketiga, memperhatikan hasil evaluasi RPJPD dan RKPD Kota Padang Sidempuan periode tahun sebelumnya untuk melihat capaian pembangunan pada periode dokumen rencana di masa mendatang yang telah tercapai dan yang belum tercapai. Keempat, mempertimbangkan program-program strategis baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kota Padang Sidempuan. Dan terakhir, harus memperhatikan kondisi real di daerah, mulai dari permasalahan hingga isu-isu strategis yang menjadi perhatian antara lain ancaman resesi global, pembangunan berkelanjutan, terobosan pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk unggulan daerah,
dan penanganan stunting. Hadirin yang saya hormati, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, diharapkan agar Kota Padang Sidempuan dapat mensinkronkan tujuan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara ke dalam RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2025, yaitu pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, pembangunan gender, dan perlindungan anak. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam rangka menjawab permasalahan kemiskinan, tenaga kerja, kesejahteraan petani, kontribusi sektor pariwisata. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka menjawab permasalahan meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya akses hunian yang layak, ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, ketimpangan pembangunan wilayah, kualitas lingkungan hidup, dan ketangguhan bencana. Empat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif dalam rangka menjawab permasalahan keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pelayanan publik yang prima, inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kualitas dan pembangunan daerah. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan musrembang ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi harus benar-benar membahas substansi perencanaan jangka panjang dan tahunan, sehingga perencanaan sampai dengan tahun 2045 dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, terwujudnya Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, tetapi diperlukan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat. Kemitraan strategis inilah yang akan dijalankan ke depan melalui pengimplementasian program-program dalam berbagai kegiatan pembangunan di Sumatera Utara. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap bahwa pemerintah Kota Padang Sidempuan akan mengoptimalkan forum ini sebagai bahan dari penajaman permasalahan, isu strategis, dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diwujudkan. Orang yang gagal membuat perencanaan adalah orang yang merencanakan kegagalannya sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti musrembang guna menghasilkan pembangunan berkualitas untuk menghadirkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. PJ Gubernur Sumatera Utara Dr. Hasanuddin. Selesai. Pertama-tama, marilah kita sebagai orang yang beriman mendahulukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Begitu juga salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentunya sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya menyampaikan pesan dari Pak Ketua DPRD Pak Siwan Siswanto. Minta maaf tidak bisa hadir karena ada tugas di Sumatera Utara di provinsi. Sampaikan salam, dan inilah saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa kata sambutan dari DPRD. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta musrembang, baru saja kita melaksanakan hajat besar
episode perjalanan bangsa kita. Kita baru saja melaksanakan pemilu. Tentunya ada yang kecewa, ada yang bergembira, ada juga yang belum berhasil. Itulah yang kita hadapi bersama. Tentunya kami dari DPRD mengapresiasi apa yang kita lakukan di dalam perhelatan besar pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan juga lancar. Nah, yang bisa kita ambil adalah mengambil pelajaran hikmah dari hasil pemilu yang kemarin. Tentunya ini adalah menjadi catatan besar bagi kita untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi nanti di pemilu-pemilu selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Musrembang ini adalah salah satu tahapan penting di dalam merencanakan pembangunan Kota Padang Sidimpuan. Namun di dalam melaksanakan Musrembang ini ada dua pintu masuk yang harus kita pahami bersama, bahwa usulan pembangunan itu ada dua. Pertama dari Musrembang dan juga dari pokok pikiran DPRD melalui aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPRD. Jadi di dalam membuat desain besar pembangunan ini ada dua pintu masuk yang harus kita sepakati bersama. Nah, di dalam Musrembang ini yang paling penting sebenarnya adalah bukan hanya perencanaan, tapi jauh daripada itu adalah implementasinya. Implementasi pembangunan itu adalah hal yang paling penting. Prasyaratnya adalah ketika kita bisa mendahulukan kepentingan bersama, memundurkan kepentingan pribadi atau kelompok, itu yang paling penting. Tak ada gunanya kita membuat perencanaan yang bagus tetapi pelaksanaannya amburadul. Itu kira-kira pesan yang disampaikan. Nah, kemudian kita harus memahami bahwa masalah klasik Kota Padang Sidimpuan adalah anggaran yang terbatas. Anggaran kita terbatas. Kita ingin membangun apa saja di Kota Padang Sidimpuan, namun kita dibatasi oleh anggaran yang terbatas. Angka-angka indikator seperti yang disampaikan sudah terpampang di hadapan kita bersama. Namun ketika kita ingin membangun sesuatu yang lebih di Kota Padang Sidimpuan, kita dibatasi oleh anggaran yang minim. Anggaran yang minim ini bisa kita siasati, bisa kita mitigasi ketika kita bisa melakukan inovasi pendapatan, inovasi pemasukan dana ke Kota Padang Sidimpuan. Namun inovasi ini bisa dilakukan ketika kita bisa membangun stabilitas. Stabilitas itu bisa dibangun ketika kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis antar lembaga. Ini prasyarat ketika kita ingin membangun stabilitas. Nah, stabilitas inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk membuat inovasi di dalam meningkatkan pendapatan dan juga pemasukan dana untuk membangun Kota Padang Sidimpuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar sambutan. Kemudian sesudah kita selesai dari hal-hal yang besar yang saya sebutkan di awal, kemudian Musrembang ini marilah kita bekerja bersama, melupakan yang sudah lewat, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita, para eksekutif, para UPD, bekerjalah sesuai tupoksinya. Kami pun di DPRD bekerja sesuai tupoksi kami, para kaum ulama, para tokoh-tokoh pemuda. Mari kita menunjukkan yang terbaik, mari kita berlomba-lomba memberikan manfaat buat Kota Padang Sidimpuan ini. Mungkin itu yang disampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di Aula Bapeda Kota Padang Sidimpuan yang luar biasa ini. Salawat dan salam tetap kita sanjung tinggikan ke arwah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang sama-sama syafaatnya kita harapkan di kemudian akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para peserta musrembang hadirin yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Padang Sidempuan mengucapkan terima kasih atas waktunya memenuhi undangan kami, khususnya kepada yang mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara dan perwakilan dari Bapelibang Provinsi Sumatera Utara serta hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini kita menyelenggarakan dua agenda kegiatan sekaligus, yaitu Musrembang RPJPD dan Kota Padang Sidempuan tahun 2025 sampai 2045 dan RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada pasal 31 dan pasal 31 dan 94 mengenai pelaksanaan musrembang RPJPD dan RKPD Kabupaten Kota, serta merupakan tahapan lanjutan dalam perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dimaksudkan sebagai forum perumusan atau pembahasan antara pelaku pembangunan, mensinergikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis di Kota Padang Sidempuan. Forum Musrembang ini bertujuan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, sedangkan Musrembang RKPD bertujuan untuk menetapkan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di lingkup kota yang tertuang dalam renja perangkat daerah. Selain itu, mempertajam indikator dan target kinerja program serta lokasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing, sekaligus mensosialisasikan program kegiatan dan sub kegiatan prioritas di kota. Saya ulangi, kegiatan prioritas kota yang akan dituangkan ke dalam rencana perangkat daerah pada tahun 2025. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, pembangunan pada dasarnya adalah proses berbagai kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Tahapan musrembang ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal berdasarkan masukan dan saran ketika pelaksanaan konsultasi publik maupun ketika melaksanakan konsultasi ke provinsi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan pemerintah Kota Padang Sidempuan baik dari sisi manajerial, aspek sumber daya manusia maupun kemampuan penganggaran sangatlah terbatas. Sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh karenanya diperlukan kecermatan dalam menentukan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Padang Sidempuan serta penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan dan program-program inovatif untuk membangun Kota Padang Sidempuan yang harus terus diperkuat nantinya dan akan dimuat ke dalam dokumen rencana pembangunan yang telah akuntabel, efektif dan efisien yang akhirnya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Padang Sidempuan. Kegiatan musrembang Kota Padang Sidempuan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, memperkokoh kolaborasi antara pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang Sidempuan, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi
atas program keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis, dan tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin para musrembang yang saya banggakan, perencanaan merupakan sebuah literasi yang harus didesain dengan baik yang benar, karena apa yang kita nikmati hari ini adalah buah karya para pendahulu, dan apa yang akan kita kerjakan hari ini adalah buah hadiah untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini harus kita seriusi bersama dan harus benar-benar dipikirkan secara matang dengan tetap memperhatikan pedoman-pedoman peraturan maupun dokumen-dokumen pendukung, sehingga sinergitas dalam dokumen tetap terjaga dan perumusan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Saya juga mengajak seluruh lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan kota yang kita cintai ini. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RPJPD dan RKPD ini diminta kepada semua pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk tetap bersemangat dan bekerja, berpikiran terbuka, memiliki visi dan misi yang terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pembangunan ke depan akan lebih terarah dan akuntabel, serta mampu menjawab persoalan dan isu-isu strategis yang ada di Kota Padang Sidempuan. Bapak Ibu hadirin peserta musrembang yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita, dan semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan Kota Padang Sidempuan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup sambutan ini, tentu saya atas nama pemerintah tentu banyak mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas terlaksananya pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Alhamdulillah di Kota Padang Sidempuan ini bisa berjalan aman, damai, dan lancar. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk kelancaran pada acara pesta demokrasi tersebut. Dan juga pada kesempatan ini mohon maaf kepada teman-teman semua OPD, kalaupun mungkin hari Senin itu ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan terkait dengan forum lintas perangkat daerah. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kita ketahui bersama bahwa wadah forum lintas perangkat daerah itu adalah sebagai rangkaian penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ke depan. Saya yakin dan percaya tentu forum lintas perangkat daerah tersebut merupakan suatu penajaman terkait dengan program-program kegiatan yang sudah kita susun, baik dari desa, kelurahan, sampai kecamatan. Saya dengan forum tersebut, saya mengharapkan kepada kita semua agar melalui musrembang itu, mari kita kawal dengan cermat sehingga nanti program-program sampai pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya berharap dengan konsistensi kita untuk meningkatkan pembangunan tentunya di pemerintah Kota Padang Sidempuan bisa terwujud dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan kita yang sudah kita tuangkan dalam visi misi, sehingga nanti program-program kegiatan kita punya daya saing, berkualitas, dan berbasis program-program unggulan dan ramah lingkungan tentunya. Tadi seperti disampaikan oleh perwakilan Provinsi Sumatera Utara, tentu akan kita implementasikan di pemerintah Kota Padang Sidempuan, sehingga nanti harapan kita tentunya bagaimana peningkatan iklim investasi yang cocok
sesuai dengan kearifan lokal Kota Padang Sidimpuan untuk mendorong bagaimana pertumbuhan infrastruktur sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan bisa kita rasakan, bisa bermanfaat di Padang Sidimpuan tentunya. Untuk itu sekali lagi dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan OPD bahwa perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Sidimpuan pada tahun 2023, alhamdulillah Kota Padang Sidimpuan masih dalam nominasi ranking 3 Pak Bapeda ya, ranking 3. Alhamdulillah bisa kita pertahankan. Kalau nggak salah saya nomor 1 Siantar, nomor 2 Kota Medan, dan kita nomor 3. Sedangkan untuk kabupaten kota di Serdang Bedagai nomor 1, nomor 2 di Serdang, nomor 3 Tapanuli Selatan. Alhamdulillah Tabaksel ini mudah-mudahan Pak Bang Faisal bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tentu datang juga perwakilan Bupati Tapanuli Selatan, datang Bang Jen. Ini adalah orang-orang kita, Bang Faisal dari Madinah. Tentu mungkin terakhir Bang Faisal, kami tetap dengan kerendahan hati agar Tabaksel ini tetap kita pertahankan untuk menata pembangunan di sektor pantai barat ini. Kita tahu dan percaya bahwa alhamdulillah pejabat-pejabat di Pemprov Sumatera Utara adalah halak-halak kita doh. Artinya kita doh sebenarnya kita haduan Bang Faisal. Untuk itu beri apus doh sama Bang Faisal. Kami tetap buka diri baik kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumatera Utara dan begitu juga dengan mitra kerja kita para DPRD Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah kita sudah lakukan koordinasi, tinggal bagaimana kita merespon sehingga implementasi pembangunan itu bisa sampai di Tabaksel ini. Notabene nanti mungkin insya Allah muncullah isu yang paling luar biasa terkait dengan Sumatera Tenggara. Untuk itu melalui keinginan orang Tabaksel, melalui Bang Faisal kami titipkan agar Tabaksel ini memang sungguh luar biasa sehingga nanti bisa menjadi yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih atas perhatian kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang tingkat kabupaten kota khusus Kota Padang Sidimpuan saya nyatakan dibuka. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore. Horas buat di Hidasa Sudena.